Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang hadir dengan kuasa dan roh yang begitu kuat di tempat ini Tuhan. Yang siap untuk menjamah, siap untuk mengurapi kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami nikmati. Biarlah Bapa, hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada kebenaran firman-Mu yang akan memberikan pembaharuan dan perubahan dalam hidup kami, yang sehingga hidup kami boleh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersuka cita di tengah pandemi ini kita masih tetap dapat beribadah. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing yang hari ini tentu mungkin sedang mengikuti ibadah ini. Biarlah dimanapun kita berada, firman Tuhan selalu akan memberkati kita. Justru ini menjadi satu perubahan yang luar biasa, karya yang luar biasa. Saya katakan pandemi ini Tuhan pakai untuk pemberitaan Injil yang semakin luas. Sebelum pandemi rasanya pemberitaan Injil masih terbatas dengan ruang dan waktu. Online ada tapi tidak begitu kencang. Tapi sejak pandemi ini saya lihat pemberitaan Injil luar biasa. Bahkan sampai di mana-mana. Saya ngobrol dengan beberapa jemaat yang bersukacita dengan pandemi ini. Kok bersukacita? Dia berkata, Pak saya senang. Kalau pandemi ini Pak, 1 kali hari Minggu saya bisa ibadah 5-6 kali. Itu karena emak-emak saudara, jadi kegiatannya tidak banyak. Jadi hari Minggu betul-betul dia ngikuti online dari beberapa gereja. Dan dia berkata rasanya kenyang banget. Itu bukan kenyang lagi, sudah mau tumpah saudara. 5-6 kali dalam 1 minggu diikutin terus. Tapi itulah sukacitanya, selalu ada berkat di balik satu peristiwa. Hari ini saya mau mengajak kita melihat tentang satu tokoh. Kalau kita bicara keadilan, temanya adalah keadilan. Kalau kita bicara tentang keadilan, maka kita ingat ada satu tokoh yaitu Ayub. Ayub dalam kehidupan keluarganya saya katakan secara manusia diperlakukan tidak adil. Alkitab mencatat Ayub tidak melakukan kesalahan. Bahkan Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang benar, bahkan paling benar di zamannya. Alkitab mencatat demikian. Tapi Allah mengizinkan apa yang dimiliki Ayub habis, hilang, bahkan anak-anaknya mati semua. Saudara, bagi orang tua, harta yang paling berharga adalah anak. Kalau kita kehilangan materi rasanya memang sedih, tapi tidak sesedih kalau kehilangan anak. Ayub ini hilang semuanya kecuali istrinya. Ya, Tuhan masih agak tahan dikit saudara. Ya, jadi hartanya habis semua, anaknya mati semua, disisakan istrinya. Tapi seringkali bagi orang tua, sekali lagi anak menjadi sesuatu yang begitu berharga lebih dari apapun. Jadi kadang kalau suruh pilih anak apa istri, nah bingung ya toh. Pilih anak apa istri, ya dua-duanya penting sehingga kita enggak mau milih. Tapi kalau jujur boleh milih, ada banyak yang berkata, yo Pak pilih anak yo Pak, kan. Karena terbukti dia lebih sayang anaknya daripada sayang istrinya gitu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Ayub dalam penderitaannya pernah 1 kali di Ayub 27 ayat 2, dia berkata, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku. Ayub protes. Dia berkata Allah tidak memberikan keadilan. Dalam protesnya Allah menjawab saudara. Allah menjawab Ayub dalam Ayub 38 ayat 2 dan ayat 3. Allah berkata, siapa engkau sehingga berani meragukan hikmatku dengan kata-katamu yang bodoh dan kosong itu. Ini Alkitab bahasa sehari-hari sehingga lebih gampang kita pahami. Sekarang hadapilah aku sebagai laki-laki dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini, kata Allah.
Jadi ketika Ayub berkata Allah tidak memberikan keadilan kepadaku, Allah menjawab Ayub, Allah berkata, siapa kamu yang bisa berkata Allah bertindak tidak adil? Justru Allah coba mau mengajukan pertanyaan kepada Ayub dan coba kamu jawab dengan hikmatmu yang kamu katakan Allah tidak adil. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan dari bagian ini, sesungguhnya manusia sangat tidak mengerti tentang keadilan. Sangat tidak mengerti tentang keadilan. Lalu bagaimana kita mau mencari keadilan? Nah ini tema hari ini. Tema hari ini adalah mencari keadilan. Kita tergoda seringkali di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, kita tergoda untuk mencari keadilan. Tapi sesungguhnya Alkitab mengingatkan kita, kita sangat tidak tahu apa itu keadilan. Nah ini menarik hari ini saudara. Kita mau mencari keadilan, tapi sesungguhnya kita enggak tahu apa itu keadilan. Kita berseru tidak adil. Bahkan kita sendiri melakukan ketidakadilan. Jadi kayak maling teriak maling, saudara. Kita berkata orang perlakukan kita tidak adil. Padahal kita sendiri memperlakukan orang lain juga tidak adil. Jadi ketika kita mau mencari keadilan, orang lain juga menuntut hal yang sama. Maka nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus tentang mencari keadilan ini menarik. Dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 8. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara dari ayat yang pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat tegas, ya, sangat keras Paulus menegur jemaat di Korintus yang kita tahu, jemaat yang cukup ramai dalam perpecahan dan saling menuduh, saling menuding. Yang kelompok satu merasa lebih kudus, lebih rohani, lebih penting di jemaat itu daripada kelompok yang lain. Kelompok yang lain merasa diperlakukan tidak adil oleh kelompok yang lainnya lagi. Begitu ramai jemaat di Korintus. Sehingga Paulus tidak lagi dengan bahasa yang lembut, tapi Paulus dengan tulisan dan teguran yang keras. Bahkan Paulus mengingatkan mereka, tulisan ini aku tulis untuk memalukan kamu. Jadi kalau udah baca masih nggak malu, udah bingung ya. Jadi Paulus udah jelas, ini untuk memalukan kamu, ini tulisan ini bukan untuk pujian ya. Kenapa? Karena jemaat di sana jemaat yang punya masalah, dan masalah mereka bawa keluar. Jadi orang di luar gereja, bahkan orang yang berbeda iman menertawakan mereka. Jadi mereka bawa masalah mereka keluar,
Mereka ceritakan kebusukan teman persekutuannya, teman gerejanya, kejelekan teman sekomisinya, dan itu curhatnya keluar. Nanti kan ada pelantikan komisi-komisi nih, menarik firman nih, kayaknya sengaja dicarikan gitu ya. Jadi kalau sudah jadi komisi pasti ada gesekan di dalamnya, namanya 2-3 orang berkumpul, selain Tuhan hadir, gesekan juga hadir ya. Jadi kalau tidak, kadang kita sendiri nggak ada orang lain aja bergesek sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain. Kalau sudah berkumpul ada gesekan, please gesekannya nggak usah diceritakan keluar. Selesaikan di dalam. Bahkan Paulus berkata, itu adalah perkara yang tidak berarti. Jadi masalah mencari keadilan, Paulus berkata, itu nggak penting banget. Itu masalah yang nggak berarti. Yang kayak gitu Paulus bilang, ngapain kamu ceritakan keluar, ngapain kamu cari-cari di luar? Apakah di tengahmu tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya? Ada Pak, cuma kami semua nggak percaya, itu masalahnya kan gitu. Kami lebih percaya orang di luar Pak. Omongannya walaupun salah rasanya mantep. Kenapa mantep? Karena dia selalu bela kami, nggak pernah tegur kami. Kesalahan kami pun dia dukung Pak. Tapi yang sesama di gereja, waduh Pak, kami kok dikuliti terus Pak, enak Pak dikuliti. Jadi lebih enak cerita di luar, rasanya dikipas-kipas begitu kan. Ya Bapak Ibu Saudara, memang setan kan suka ngipas-ngipasnya. Justru teman yang baik adalah teman yang berani mengingatkan kesalahan kita. Walaupun itu menyakitkan, tapi justru itu teman yang baik. Bahkan Alkitab berkata, Paulus mengingatkan, kita orang-orang percaya diberikan kuasa untuk menghakimi malaikat-malaikat. Ini bukan bicara tentang malaikat Tuhan, tapi ini bicara tentang setan. Jadi dalam Alkitab seringkali menggunakan istilah malaikat kepada pengikut-pengikut setan atau anak buahnya iblis disebut malaikat-malaikat. Jadi pada akhir zaman ketika penghakiman orang-orang percaya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu akan mengadili bersama-sama dengan anak domba, mengadili semua iblis-iblis yang selama ini menyesatkan kita. Kita diberikan kuasa sehebat itu. Bahkan di dunia ini kita diberikan kuasa juga untuk mengadili setan-setan dan berkata, hai setan, enyah engkau, dan mereka pergi. Kuasa sebesar itu diberikan kepada kita. Masakan cuma perselisihan di antara dua orang kita nggak bisa selesaikan. Masalah yang tidak terlihat aja kita bisa urus. Dan kita diberikan kuasa untuk itu. Kenapa perselisihan di antara kita harus bawa sampai jauh di luar? Kenapa perselisihan suami istri harus dibawa sampai kemana-mana? Apakah dalam komunitas gerejamu tidak ada orang yang bisa membantu? Kalau enggak ada komunitas Kristen yang lain, teman yang bisa bantu. Enggak usah sampai jauh, sampai kemudian kita ditertawakan. Lalu orang akan berkata, tuh lihat tiap minggu ke gereja. Kelihatannya romantis, jebule masalahnya akeh. Mending kami enggak pernah ke gereja. Kami bukan orang Kristen, tapi yo harmonis, yo apik, anaknya akeh. Saudara, malah kita ditertawakan ngono lho. Jadi Paulus jelas mengingatkan, kenali potensi kita. Dalam psikotes seringkali ada banyak pertanyaan yang untuk membawa kita mengenal siapa diri kita. Nah, bagian firman Tuhan ini Paulus juga kembali mengingatkan kita. Saudara bukan orang yang tidak punya kemampuan. Saudara bukan orang yang tidak mampu melakukan banyak hal. Saudara sudah diberikan kekuatan, kemampuan, kuasa yang luar biasa oleh Tuhan. Sehingga masalah-masalah yang Paulus katakan masalah kecil itu, masalah yang sederhana itu harusnya saudara bisa. Cuma seringkali kenapa kita enggak peduli. Nah itu repotnya. Ada masalah, ada teman sering rame, yuslah, karep lah. Enggak masalah kita, yang penting kita aman. Ya wis lah, biarlah itu masalah pendeta. Lu pendetanya ribut juga sama itu masalahnya. Pendetanya tukaran juga.
Loh kalau yang lain, wes pendeta tukaran, golek pendeta sing liya, ya repot nah. Jadi kita terus mencari dari luar yang di dalam lalu tidak dimanfaatkan pada di dalam. Tuhan berikan luar biasa karunia hikmat. Dan sudah yang kasih oleh Tuhan, saya bersyukur hari ini khotbah saya, kami masih ibadah online. Dan jam 8 ini mulai di streamingkan di YouTube. Khotbah saya juga tentang bagaimana mengalami perubahan. Nah seringkali mengalami perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Kalau dari diri kita tidak berubah, tidak mungkin kita merubah orang lain. Ya, jadi dari diri kita harus introspeksi dulu. Kita harus kenali diri dulu. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, orang percaya diberikan hikmat untuk menghakimi iblis dan pasukannya. Kita punya kuasa begitu besar. Saya rasa perkara-perkara yang kecil pasti kita mampu menyelesaikannya. Oleh sebab itu, nasihat Paulus, jangan mencari keadilan tetapi berikanlah keadilan. Seringkali kita fokusnya menuntut keadilan. Waduh, aku ndak diperlakukan ndak adil ini. Aku ndak enak di sini, aku diperlakukan ndak adil. Tolong fokusnya tidak di situ. Paulus katakan fokusnya adalah berikanlah keadilan. Di Matius pasal 7 ayat ketiga, Matius 7 ayat 3 firman Tuhan bunyi demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara, seringkali kita berkata, aku diperlakukan tidak adil. Yang saya katakan tadi, loh kamu perlakukan orang lebih parah dari itu kok. Jadi apa yang kamu tabur, kamu tuai. Ketika kamu menuai itu, marilah bersyukur, belajar dari banyak hal itu. Supaya kita tidak memperlakukan orang lain dengan buruk. Kenapa? Karena ternyata ketika diperlakukan demikian, enggak nyaman. Ketika diperlakukan demikian, ternyata hatinya sakit juga. Sama orang lain yang kita perlakukan, ya podo sakitnya. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, mari ketika bicara mencari keadilan, kita mau lebih melihat diri kita. Jangan selalu melihat orang lain. Selalu merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Dirinya dirugikan. Bahkan Paulus berkata, seandainya memang betul engkau diperlakukan tidak adil, seandainya memang betul engkau dirugikan, ya sudah, enggak apa-apa. Paulus katakan harusnya lebih baik kita menerima diperlakukan tidak adil daripada kemudian kita mempermasalahkan masalah ini, kita bawa sampai keluar lalu malu-maluin gitu. Jadi Paulus kata lebih baik kita menerima diperlakukan tidak adil. Karena kita lihat kehidupan Ayub akhirnya Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari apa yang hilang pertama. Jadi saudara, mari berjalan dalam anugerah Tuhan. Mari bersyukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar kita memperlakukan kita dengan tidak adil, sudah biar aja, nikmati, hadapi dengan senyum. Kita akan semakin kuat dan kita belajar banyak hal. Dan kita akan menemukan mutiara-mutiara yang Tuhan sediakan dalam lumpur itu. Memang ketika masuk dalam lumpur itu rasanya kotor, enggak enak, tapi percaya ada mutiara di dalamnya Tuhan sediakan. Jadi jangan lihat lumpurnya, lihat mutiaranya. Karena ketika kita dapat mutiara itu, lumpurnya menjadi tidak berarti. Sudah yang kasih nasihat Paulus tentang keadilan dalam jemaat harus bagaimana? Keadilan di jemaat kita harus bagaimana? Yang pertama, fokus pada kasih, bukan pada kesalahan. Jadi cara menyelesaikan masalah di jemaat, Paulus katakan fokusnya pada kasih. Jangan fokus pada kesalahan. Seringkali ketika kita menyelesaikan masalah, kita fokus pada kesalahan. Ada suami istri, istrinya ramai ribut karena suaminya mulai tercium ada bau selingkuh. Belum beneran selingkuhnya, baru tercium bau-baunya. Kenapa? Biasanya jalan itu hanya menatap saya Pak Pendeta, sekarang kok matanya jelalatan kemana-mana. Ini bau-baunya kok ora enak Pak Pendeta, mulai curiga, gitu. Lalu si istri fokus kepada kesalahan suaminya, dia korek kesalahan suaminya. Kalau ditanya, Bu, apa yang baik dari Bapak? Enggak ada. Sampai mereka nikah sudah 20-30 tahun, nikahnya sudah lama,
nggak ada yang baik dari suaminya. Saya jadi aneh. Kalau nggak ada yang baik dari laki-laki ini, kok bisa hidup dengan dia sampai begitu lama? Kok bisa menikah dan punya anak, punya cucu begitu banyak kalau nggak ada yang baik? Tapi kalau sudah apa yang buruk, waduh 2-3 lembar kertas kurang untuk dia menuliskan apa yang buruk. Sudah yang kasih oleh Tuhan, seringkali suaminya tiba-tiba jelalatan di luar, kenapa? Pasti ada penyebabnya. Oh, akhirnya ketahuan masalahnya. Istrinya malas mandi. Apalagi pandemi, begitu kan, jarang keluar rumah, di rumah terus. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ndak mandi, hanya cuci muka, ndak gosok gigi. Udah gitu, bajunya ndak ganti-ganti, nginem terus di rumah. Lama-lama suaminya rodok piye yo, pas begitu luar, lihat di luar kok enak, kelihatannya seger. Masalahnya di mana? Masalahnya ternyata ada pada istri. Dulunya istrinya dandan rapi bagus, kenapa? Karena pagi keluar kerja. Dandan apik terus, sekarang di rumah terus, karena dia merasa ndak keluar, ndak kemana-mana, ya sudah ndak usah merawat diri. Nah ketika enggak merawat diri, suaminya mulai pengen cuci mata jadinya. Sudah yang kasih oleh Tuhan, mari fokus pada kasih, bukan fokus pada kesalahan. Kalau fokus pada kesalahan, saya katakan semuanya jadi salah. Dan masalah tidak selesai ketika kita fokus pada kesalahan. Nasihat Paulus untuk menyelesaikan masalah dalam jemaat. Nasihat Paulus untuk mencari keadilan dalam jemaat adalah tidak melibatkan orang luar dalam masalah umat. Itu nasihat Paulus dengan tegas. Tidak melibatkan orang luar dalam masalah umat. Jadi kalau masalah umat, yuk selesaikan di komunitas umat. Ada orang-orang dalam komunitas ini yang berhikmat, yang bisa. Asal kita mau peka untuk melibatkan orang-orang ini. Dalam menyelesaikan masalah seringkali ada batasan-batasan, ada penghalang. Salah satu penghalang seringkali apa? Intelijensinya, intelektualnya. Kakak kelas kalau ditegur oleh adik kelas terima apa enggak? Enggak terima. Sekalipun kakak kelasnya salah, tetap rak terima, tetap adik kelas yang salah. Tapi kalau kakak kelas ditegur oleh kakaknya lagi, yuk dia terima. Masalah apa? Ada penghalang intelektual untuk terima teguran. Jadi kalau ada seseorang dalam jemaat kita yang kita perlu nasihati, kita perlu tegur, lihat ada penghalang apa yang kita perlu lewati. Ini ada penghalang intelektual, maka cari orang, minta tolong orang dalam jemaat kita yang secara intelektual itu di atasnya dia pasti mau dengar. Dan ada penghalang-penghalang yang lain. Penghalang kuasa, maka cari yang bisa kira-kira dominan di atasnya dia, minta tolong untuk bicara, dia pasti dengar. Jangan minta orang yang secara urutan psikologi di bawahnya dia untuk datang tegur dia, enggak akan bisa. Setiap kita punya ego. Nah oleh sebab itu kita perlu berhikmat untuk menyelesaikan banyak masalah. Kalau hikmat dari Tuhan kita pakai, masalah pasti bisa selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nasihat Paulus jelas, ketika mencari keadilan, mari tidak cari di luar, di dalam. Selesaikan supaya kemudian komunitas kita tetap menjadi komunitas yang berkembang. Kalau ada masalah di suami istri, yuk selesaikan. Minta tolong orang-orang dalam komunitas kita yang bisa membantu. Gak perlu cari yang di luar. Justru bukan selesai. Justru cerita kita menjadi cerita konsumsi mereka yang kemudian akan ditertawakan. Tapi bukan berarti ketika ada masalah dalam keluarga, kita diamkan begitu saja, enggak bisa. Kalau ada masalah kita diamkan begitu, masalah makin besar. Selain masalah makin besar, masalah akan meledak menjadi sesuatu yang membakar banyak hal. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ada masalah harus diselesaikan. Tapi cara menyelesaikannya fokus pada kasih, bukan pada kesalahan.
Jadi jangan mencari saya begini karena salah ini, salah itu. Nah kalau mau mencari itu, semua orang jadi salah. Mari menyelesaikan masalah, tidak mencari siapa yang salah, tapi fokus pada kasih dan penerimaan. Fokus pada kasih dan penerimaan, kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Sekalipun orang itu salah, tapi dia adalah saudara di dalam Tuhan, kita mau terima semua kesalahannya, toh kita juga pernah salah. Setelah kita bisa terima dan mengerti, kita pasti bisa mengampuninya dan terjadi rekonsiliasi. Maka disitulah letak keadilan. Ketika kita mau menerima orang lain, itulah keadilan. Ketika kita mau mengampuni orang lain, disitulah keadilan. Kenapa? Karena ketika hal yang sama terjadi pada kita, toh kita juga mengharapkan diampuni. Jadi mencari keadilan adalah lakukan keadilan untuk orang lain lebih dulu. Perlakukan orang lain dengan adil lebih dulu, maka kita pasti kemudian akan diperlakukan dengan sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang menolong kami untuk memahami bahwa masalah dalam umat harus kami selesaikan dalam hikmat dan komunitas umat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan orang-orang yang berkarunia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam umat, supaya kami tetap menjadi garam dan terang di luar dan dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Untuk kami mampu menahan diri tidak membesar-besarkan masalah, karena dengan adanya masalah saja itu sudah kekalahan bagi kami, apalagi kami membesarkannya, semakin kami dikalahkan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Tolong setiap kami, tolong jemaat GKMI Kenari ini mampu berjalan dalam kasih Tuhan dan terhubung, terkonek satu dengan lain dalam kasih yang melimpah dari kuasa di surga. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.